hari ini Ana mau ketemu dengan seseorang. Katanya sih beliau bisa terbang. Tapi tidak tahu oleh apakah beliau bisa terbang karena peralatan atau dengan ilmu. Tapi sebelumnya Ana mau kemas-kemas barang dulu ya. Tetap di Lensa Londalo. Ayo tebak, Tirta mau ke mana? Hayo. Jelas lokasi yang torang mau pergi akan ini super duper keren. Ikuti perjalanan Tirta ya, Nau dan Uti. Kak, terang berhenti dulu di sana itu. Mau balik apaan? Lupa gak deh pulau itu. Gagah sekali. Keren. Ada Milu, kelapa, pulau. Keren sekali. Ini dia tempatnya. Keren kan? Lokasi ini terletak di Desa Dunu, Kecamatan Monano, Kabupaten Gorontalo Utara. Dari sini torang bisa lihat pemandangan yang luar biasa dengan hamparan lautan luas nan biru. Di lokasi ini juga Ana janjian dengan orang yang katanya dia bisa terbang. Tapi di mana dia ya? Jangan-jangan dia sudah bawa lo angin. Untuk sampai di lokasi ini, orang membutuhkan waktu sekitar 2-3 jam dari kota Gorontalo. Halo Nau dan Uti, Lensa Londalo. Sekarang Tirta ada di lokasi di mana Tirta akan ketemu dengan seseorang yang katanya dia bisa terbang. Tapi Tirta tidak tahu dia di mana sekarang, soalnya ada baku janji sekarang di sini. Di mana dia ya? Jangan-jangan dia sudah terbang atau sudah singgah di mana? Tunggu dulu, Tirta mau cari dulu dia ini di mana sebenarnya. Padahal sudah aku janji di sini. Halo. Ini bukan yang ada baku janji dan Tirta? Nah, iya, ini Astaga, Tirta ada cari-cari.
Bagaimana, bagaimana? Sebelumnya, tunggu iya. dulu. Tirta mau panggil abang ini atau pak atau kak atau uti? Panggil Jo Abang, Oh, abang ya. Dengan abang siapa? Septian. Oh, dengan abang Duduk di Septian. situ. Oke. Duduk di situ. Oh, ini ada baku janji Iya. tadi, Dang. Iya, baru sampai, Kita, Dang. baru sampai. Lumayan juga sih DP waktu dari kota. Silakan duduk. Nah, bagaimana? Oke. Tirta dengar-dengar, ti abang Septian ini Mhm. katanya bisa terbang toh? Tunggu dulu. Superman, Dang. Superman ti cuma ini apa? Ah, bisa Jaring-jaring. Ah. Kalau ti abang Septian ini bisa Terbang. terbang karena apa? Karena ilmu atau karena peralatan? Terbang para layang ini. Oh, para Oke. layang. Terbang paragliding. Hmm. Iya, bisa terbang para layang. Bagaimana? Tapi sebelum Tirta mengulik lebih dalam ti abang Septian pe hobi para layang ini, sebelumnya ti abang pe background ini seperti apa? Pekerjaan? Kalau saya pe pekerjaan ini mencari nafkah untuk istri dan anak. Ya, iya, sejelas apa? itu, sejelas. Lebih spesifiknya Oh ke iya, mana? saya anggota kepolisian Negara anggota Republik Indonesia. Iya, Polda Mana? Gorontalo, dinas di Polres Pune Bolango. Oh, di Cuma Bolang-Bolang. kebetulan saya hobi para layang. Sebenarnya sih saya hobi olahraga ekstrim, olahraga beresiko. Hmm. Salah satunya itu para layang. Berarti bukan hanya para layang, berarti ada hobi-hobi lain. Oh iya, ada hobi layang. Saya biasa bisa juga scuba diving begitu. Awal mula kakak atau abang Septian suka para layang ini seperti apa awal ceritanya? Jadi waktu itu di tahun 2017 Mm-mm. di Pantai Timbis Bali, ya. Saya lihat para layang, wah ini hebat, ya. Dan yang bikin saya takjub itu ada yang manuver Mm-mm. di depan mata saya, umurnya baru 20 tahun. Wah, Di bawah dari 20 tahun, waktu itu 17 tahun, masih sekolah anak itu. Nah, kenapa dia bisa, saya tidak bisa. Oke. Setelah saya pulang ini membekas terus di dalam, karena memang pada prinsipnya saya pecinta olahraga beresiko, begitu. Saya googling, apa sih para layang ini, paragliding ini apa? Ternyata di daerah Sulawesi ada. Mm-mm. Adapun itu berada di Sulawesi Tengah, di Jauh Palu. ya? Iya, di Palu. Mm-mm. Saya sempatkan diri waktu itu mau lakukan penyelaman di Palu. Di Palu. Sekalian saya ikut para Para layang. layang Iya, ini. waktu itu pertama saya ditandem dulu. Hmm. Saya Di ditandem tandem itu di apa? di apa ya, di penerbangan 2 orang. Dua ya. orang. Jadi passengernya atau penumpangnya berada posisi di depan. Jadi Bang Septian ada di depan. Iya, Iya. saya di depan. Oke. Yang ininya di belakang. Pilot ya, master tandemnya di belakang. Begitu. Oke. Dari situlah awal mula saya merintis karir di para layang ini. Kursusnya berapa bulan? Tergantung progres. Oke. Kalau penerbangan kita cepat, maksudnya begini, ada persyaratan untuk kita bisa ambil ini. Orang bisa ambil apa? License, mendapat license. Persyaratan pertama contohnya macam kita harus 40 kali terbang, akumulatif waktu selama 2 jam, kemudian terbang di 2 tempat take off yang berbeda. Oke. Setelah itu exercise kepada instruktur untuk penerbangan mengurangi ketinggian seperti spiral atau pitching atau big ears begitu. Berarti. Manuver. Nah, Abang kan membangun komunitas para layang yang ada di sini di desa ini. Apakah Abang terhambat oleh warga di sini? Apakah mereka suka atau tidak suka atau malah mereka mendukung Oh ya. kerja Abang? Kalau di sini selama saya terbang di sini seluruh masyarakat sangat mendukung dan memberi support. Saya tidak untuk akomodatif ya, untuk hospitality saya dibantu. Wow. Tapi memang kalau memang harus bayar, saya bayar begitu. Untuk konsumsi saya untuk tiga waktu makan saya. Kalau memang butuh dibayar, saya bayar. Cuma biasanya mereka welcome dengan saya. Karena menurut tutur kata mereka, selama saya terbang di sini mereka terhibur. Dan sebenarnya kalau memang kita ingin mengembangkan ini adalah salah satu potensi yang sangat besar buat bagi masyarakat Gorontalo. Ya, Iya. pastinya. Karena Pastinya. unik Ya. dan belum terlalu banyak Ya. diketahui Ya. seperti itu. Benar. Di lokasi ini kita bisa terbang, Mm-mm. tripnya ya sekalian. Istilahnya di kita adalah paket. Iya, Paket sekalian bisa terbang, bisa menyelam, hopping island, wisata pantai. Benar-benar. Sudah komplit di sini.
masyarakat di sini sangat Welcome juga, mereka juga ramah. Ya. Kita juga bisa menikmati hasil dari laut. Bisa. Iya kan, ikan bakar, aduh Fresh enak. kok. Benar. Iya, masih fresh. Ya. Kalau di kota kan so mati-mati. Iya, so 3 kali mati. Kalau istilahnya. setiga kali mati Iya. atau bisa dibilang ikan zombie. Iya, sudah. Wah, keren Bang. Tirta suka ikut. Bagaimana kalau Tirta bisa Begini, ikut? kebetulan cuaca bagus. Nanti kita ke flying side saja. Nanti Tirta bisa lihat saya terbang. Bisa lihat Oke? terbang. Oke, kita prepare. Bisa nggak terbang sama-sama juga? Atau kita lihat? Lihat aja dulu. Oke. Oke, lihat aja dulu. Oke, Oke? yuk. Oke, Ran. Sudah. Lanjut naik ke atas. Oh, ini peralatan yang mau dibawa di atas. Iya, ini peralatan yang mau bawa di atas. Saja. Ini harness biar saja, biar saya yang bawa. Oke. Terlalu berat mungkin. Oke, Oke, sip. ayo kita sama-sama. Oke. Nah Bang, kalau Abang melakukan kegiatan para layang ini kan biasanya kan bawa tas nih. Ya. Ini tas beratnya berapa kilo? Beratnya kurang lebih 22 kiloan. Berat Tujuh- banget. Ya, berat. 5 kilo untuk parasutnya, 15 kilo untuk harnessnya. Nah kalau Tirta lihat di sebelah sana kayak ada pita kuning hitam, itu tujuannya untuk apa? Itu indikator di dunia penerbangan kita sebut trimmer. Trimmer. Ya, trimmer. Saya pasang di situ satu, Heeh. kemudian di atas satu. Oh ada dua ya? Ya, ini indikator untuk melihat arah mata angin atau angin yang berhembus dari mana, supaya kita bisa sesuaikan dengan parasut kita. Begitu sudah berlawan, karena setiap penerbangan para layang harus berhadapan dengan angin. Kita sempurnakan, ya kemudian kita take off terbang. Oke, dan itu adalah salah satu hal yang paling penting untuk Abang terbang. Ya, untuk take off. Arah mata anginnya sekarang ada di mana kalau Abang bisa lihat? Sekarang dari timur laut, kita menunggu angin dari barat daya. Oke. Oke. Nah, di sini tempat untuk saya biasa gelar parasutnya. Ya, di ketinggian ini. Penasaran Tirta sama alat-alat ini? Ya, nanti dilihat aja Oke. cara-caranya. Kayaknya berat banget. Ya, Ada sekitar berapa puluh ini? apanya beratnya? Ini alat-alatnya. Oh, jumlah itemnya? jumlah Hanya parasut, harness, kemudian helm. Yang ini ya, untuk yang safety. tadi? Ya, Oke. itu tempat parasutnya. Oke. Nah, Abang kalau Tirta bisa lihat di sini ada parasut yang Abang bilang tadi ya. Oke. Nah, kalau untuk helm ini bagaimana? Ya, ini helm Untuk harus dipakai. helm yang kita gunakan harus mempunyai sertifikat dari DHF. Oh, berarti harus ada sertifikat juga harus ya? ada, tidak sembarangan Oke. pakai helm. Kalau misalnya Tirta sebagai pemula begini, hal-hal apa saja yang harus diperhatikan kalau mau terbang? Mau jadi penerbang atau hanya penumpang? Penumpang dulu. Kalau Jangan dulu penumpang- jadi penerbang ya Allah. Kalau penumpang cukup tidur kesehatan fisik kesehatan bagus, fisik. tidur cukup, makan cukup, baru bisa terbang. Begitu. Itu tipsnya ya. Oke, Tirta mau lihat Bang Septian mau terbang dulu. Oke, jadi sekarang Abang sementara kasih siap ya Iya, untuk terbang. terbang. Sini, dari belakang. Kita bagian sini.
Septian ini bilang mau bayar panggil Pak Tirta. Baru dia sobat duluan. Bang Septian, Is! Kenapa tidak panggil Pak Tirta? Tunggu! I love the way I move differently, homie. When I'm around you, I don't even gotta pray, homie. It's such a shame. Usually I'm cool, frozen, but I surrender to your game. Boy, everything ain't gonna change now. Terletak di utara Provinsi Gorontalo dan berbatasan langsung dengan Laut Sulawesi, desa ini memiliki potensi untuk dijadikan objek wisata unggulan. Terlebih, desa ini memiliki 3 pulau yang menjadi kawasan konservasi dengan status cagar alam. Nah, salah satu dari pulau tersebut, yaitu Pulau Pepaya, telah menjadi pusat penangkaran penyu. Hey, boy, everything ain't gonna change now. Iya, Nouti. Salah satu bukit di lokasi ini bisa dijadikan kawasan olahraga ekstrim para layang, utamanya bagi mereka yang masih pemula. Desa ini tidak hanya kaya akan potensi alamnya, namun juga keramahan dan keterbukaan masyarakatnya yang membuat orang betah lama-lama di sini. Congo nih lihat, di Bang Septian sekarang sudah di bawah. Bang Septian, Hei, kenapa ti Bang Septian tadi tidak panggil Pak Tirta terbang di atas sana? belum bisa karena Kenapa? parasut yang saya pakai ini hanya untuk solo. Tidak bisa berboncengan atau ada passenger, penumpang di depan. Dan saya juga belum bisa sembarangan terbang untuk apalagi untuk tandem. Dan untuk terbang itu ada peraturannya Iya, kalau mau terbang? ada peraturan. Paling utama itu harus berlisensi. Berlisensi? Iya, kalau macam Tirta bilang tadi harus berboncengan, saya harus ambil PL3 atau master tandem.
begitu. Sekarang posisi saya kan PL2, satu langkah lagi, one step, kemudian ambil PL3. Jadi saya bisa terbang berboncengan gitu. Nah tadi kan abang kan ada di atas, berarti ada angin, bat terbang, itu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Soalnya tadi kan agak ini kan Ya. DP angin. Nah itu dia, nanti kalau jadi penerbang para layang, kita harus bisa menguasai materi atau teori meteorologi. Apa tuh? Meteorologi itu ilmu cuaca, tentang cuaca. Begitu. Jadi kita harus bisa kuasai tentang awan, kemudian hembusan angin, arah angin, begitu. Jadi kalau kita terbang dengan kecepatan angin seperti tadi, masih bisa kita terbangi angin itu. Kecepatan angin itu tidak berbahaya untuk kita terbang. Karena ada range payung, kecepatan angin dengan range payungnya itu. Dan rasanya kalau misalnya abang tadi terbang dari sana kan, itu sampai ke sini tuh kayak lurus begitu toh? Iya bisa kalau seandainya kita terbang langsung direct itu langsung ya. Oke. Direct langsung berarti kemungkinan kita tidak soaring, tidak bisa bertahan lama. Tapi kalau kecepatan angin bisa memungkinkan kita soaring, kita bisa soaring di punggungan gunung ini. Oke. Begitu. Nah kalau misalnya Nau dan Uti yang di rumah pengen jadi atlet para layang, bagaimana tips dan cara jadi atlet para layang kayak abang? Yang pertama, Yang pertama niat. Niat, Iya. tuh dengar niat. Yang pertama Terus? niat, kemudian jaga fisik, jaga Fisik, kesehatan, kesehatan. ya kemudian banyak bertanya Banyak kepada bertanya. pilot-pilot senior, perbanyak jam terbang, ya kan, baca akademiknya tentang ada 5 bab itu aerodinamik, meteorologi, flight plan, begitu peralatan semuanya harus kita kuasai itu. Kemudian apa ya? Berani. Itu yang utama. Berani, harus berani. Harus ada mental, itu yang paling utama. Mental dalam ketinggian. Saya juga sih sebenarnya saya fobia ketinggian. Oke. Cuman karena percaya dengan peralatan, jadi saya bisa redami itu. Oke. Nah, Bang, ini kalau kita lihat di sini potensi terus kawasannya juga bagus, berhadapan dengan laut. Sangat keren sekali untuk dijadikan tempat wisata. Nah, untuk potensi yang Abang lihat di sini, apalagi warganya sangat excited sekali ya. Ya, sangat welcome. Bagaimana penglihatan Abang tentang potensi ini para layang di Kabupaten Gorontalo khususnya dan Provinsi Gorontalo? Kalau saya pribadi sebagai seorang pilot di Gorontalo Utara ini ya, Iya. apalagi di Desa Dunu ini, di desa tempat kita berada sekarang. Jadi terbang di sini, view-nya pulau, Ada pulau. kemudian garis pantai panjang, ada penduduk di sini, kemudian bisa soaring lebih lama. Ya. Ya, jadi komplit lah. Kalau toh pun setelah menyelam, bosan terbang, pergi hopping island di pulau, snorkeling di sana. Ya kan, lebih dekat, perjalanan kan hanya 1 jam pakai boot dari penduduk di sini. Begitu. Mungkin Abang bisa mengajak Nau dan Uti yang di rumah agar bisa mengembangkan juga potensi wisata ini, para layang khususnya. Silakan. Jadi ayo siapa saja yang kepingin jadi penerbang bisa hubungi saya di, saya punya Instagram, saya punya FB, saya juga punya nomor kontak. Nanti insya Allah kita diskusikan. Oke. Siapa tahu kita bisa bikin klub para layang sendiri di Gorontalo dan kita bisa bersama-sama terbang. Asik lo terbang. Oke, Nau dan Uti, terjawab sudah rasa penasaran saya tentang manusia yang bisa terbang ini. Ternyata beliau adalah seorang pilot para layang yang ada di Provinsi Gorontalo dan satu-satunya. Saksikan terus Lensa Hulondalo hanya di TVRI Gorontalo. Sampai jumpa, adu olo.